Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di podcast Rakitan Rasa bareng aku, Najwa Aurelia yang akan menemani podcast kali ini. Jadi, pada kesempatan kali ini kita kedatangan salah satu siswa SMK Negeri 2 Kota Probolinggo yang mengambil jurusan DPIB. Silakan perkenalan terlebih dahulu dong. Halo, aku Ridho Maulana Arifin Alidomi dari SMK Negeri 2 Kota Probolinggo dan mengambil jurusan DPIB. DPIB itu kepanjangannya apa sih, Kak? Jadi DPIB itu kepanjangannya Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Kita belajarnya ya terkait tentang bangunan gitu. Bisa dijelasin lebih lagi gak? Di DPIB itu belajar apa aja sih? Jadi di DPIB itu kita belajar tentang ukur tanah, desain bangunan, sama menghitung bangunan. Nah, untuk ukur tanah ini kita itu belajar di kelas 10. Nah, di kelas 10 itu kita ukur tanahnya itu udah menggunakan alat gitu. Namanya Tebelit sama Waterpass. Theodolit sama Waterpass itu kayak gimana sih? Nah, Tebelit sama Waterpass itu kayak semacam kamera untuk ukur ketinggian perbedaan tanah. Nah, kameranya itu dihadapin ke penggaris ukur tanah, lalu kita catat hasilnya gitu. Terus apa? Nah, untuk desain ini kita bisa mendesainnya itu lewat gambar manual atau lewat perangkat software. Nah, untuk gambar manual ini kita ya gambarnya ya cuma pakai kertas, penggaris sama pensil aja. Untuk yang menggambar manual ini kan pakai kertas. Itu ada kertas khususnya gitu nggak sih? Atau pakai kertas biasa semacam HVS A4 atau FK4 gitu? Atau pakai kertas khusus? Untuk menggambar manual ini kita menggunakan kertas biasa kayak HVS A4 aja. Nah, kalau untuk kita menggambar di perangkat lunak, kita biasanya menggunakan AutoCAD, SketchUp, sama Revit gitu. Yang paling sering digunain yang mana tuh? Kalau yang untuk software? Kalau sampai saat ini tuh kita sering menggunakan AutoCAD. Karena kan AutoCAD ini bisa menggambar itu kayak denah, potongan, tampak, sama detailing gitu. Tadi itu ada AutoCAD sama SketchUp ya. Itu perbedaannya apa sih dia itu? Kalau AutoCAD ini kan untuk gambar 2 dimensinya, kayak yang tadi aku sebutin. Nah, kalau SketchUp ini untuk gambar 3 dimensinya. Nah, 2 dimensi ini kita 3 dimensiin di aplikasi SketchUp gitu. Oke. Kakak milih jurusan DPIB ini emang karena sebelum masuk SNK udah suka menggambar-gambar bangunan atau gimana sih? Kok bisa masuk ke DPIB? Kalau saya sih masa DPIB ini karena almarhum ayah saya bekerja di proyek. Nah, saya lihat itu beliau itu bekerja di proyek ini kayak seru sama kayak ya kayak seru aja sih gitu. Berarti meneruskan pekerjaan ayah. Mau meneruskan ya? Iya. Oke. Sekarang kan udah kelas 11 ya. Berarti sudah hampir 2 tahun ada di jurusan DPID. Menurut Kak Ida itu tugas atau praktek apa sih yang kayak menantang atau lumayan susah gitu? Kalau menurutku sih tugas yang paling susah itu gak ada ya. Karena kan Wish, keren. tapi ada yang bikin greget lah dikit. Apa tuh? Tugasnya itu ya gambar manual tapi nah kalau gambar manual ini kan salah ukuran kan bisa beda dan hapusnya kan susah. Sama garisnya belok itu susah banget ngapusnya. Apalagi kalau penggarisnya kotor gitu. Nah, kertasnya itu bisa kotor juga itu nih. Berarti lebih susah menggambar manual dibanding di software ya. Padahal Acing ngiranya itu manual itu lebih gampang. Ternyata nggak segampang itu ya. Iya. Oke.
Pernah nggak sih ada tugas yang membuat Kak Ida itu kayak ngerjainnya itu sampai membutuhkan lembur semalaman, sampai bikin stres karena saking susahnya, terus juga sampai nggak tidur karena ngerjainnya itu, ada nggak sih? Seingatku sih nggak ada ya. Soalnya tugasnya itu belum terlalu susah-susah banget gitu sampai sekarang. Ih. Oh ya, di DPIB itu kan pastinya ada praktik ke lapangan secara langsung. Kalau untuk Kak Ida sendiri ada praktek apa aja di lapangan itu? Kalau praktik sih yang pertama itu ada ukur tanah tadi itu kan. Itu waktu kelas 10. Nah, kalau yang kedua ini di kelas 11 itu, kalau kelas 11 ini lumayan banyak prakteknya. Nah, yang pertama itu kita pernah memasang menyusun pipa. Wah. Nah, sebelum menyusun pipa itu kita tuh gambar dulu denahnya, alurnya di AutoCAD. Nah, habis itu kita baru susun di kayak papan kayu gitu Iya. sama urutan-urutan kayak keran gitu itu. Nah, habis itu kan dikerjakan kelompok awalnya. Berkelompok. Ya. Lah, habis itu habis dipasang semua, habis dites, itu dibongkar lagi. Kita praktek satu persatu, satu orang, Wah, baru dinilai. terus apa lagi tuh? Nah, yang kedua itu kita pernah memasang miniatur instalasi listrik rumah tangga sederhana. Nah, itu kita pakai bahan-bahan yang beneran lah kayak KWH meter, terus fittingan, pep kontak, saklar, kayak gitu-gitu. Ya, kayak praktek yang pertama, sebelum nyusun itu kita bikin denahnya dulu di AutoCAD. Habis itu kita baru nyusun. Gitu, ya. Nah, yang ketiga ini kita eh memasang pipa juga tapi pipa wastafel. Nah, pipa wastafel ini cukup mudah menurut saya karena kan pipanya ini kan pendek gak panjang. Nah, setelah karena mudah ini kan tesnya kan harus pakai air. Nah, kalau ada kebocoran ini bisa mengurangi nilai gitu. Oh, berarti eh Harus benar-benar seret gitu. berarti bocor dikit nilainya dikurangi dong. Iya. Susah juga ya. Kalau first impression-nya Kakak waktu masuk DPIB itu gimana sih? Ada gak kayak apa namanya? Seneng udah milih jurusan yang benar atau ada penyesalan gitu? Enggak ngaruh. Kalau penyesalan sih nggak ada ya. Kalau first impression ini saya kira itu masa DPIB itu kayak gambar terus menerus gitu, kayak prakteknya gambar, ulangannya gambar, tugasnya gambar. Ternyata enggak. Ternyata banyak prakteknya di lapangan. Sama saya baru tahu itu PKL-nya itu ternyata enggak ada yang berat, ada yang enggak gitu, tergantung perusahaannya. Gitu. Oke. Di SMK Negeri 2 Kota Probolinggo nih untuk jurusan DVIB ini ada kelas unggulan atau kelas yang beda dari lainnya gitu nggak sih? Kalau di SMK Negeri 2 ini ada, tiap jurusan itu ada. Ada. Nah, yang membedakan sama kelas biasa atau kelas reguler itu, di kelas unggulan ini tiap Jumat atau Sabtu itu pasti ada kelas tambahan gitu. Sama mungkin di kelas unggulan ini lebih banyak mata pelajaran jurusannya. Mungkin setiap hari pasti ada Lebih gitu. banyak. Iya. Lebih jamnya itu lebih banyak. Ya. Kakak sendiri masuk yang biasa atau yang unggulan tuh? Kalau saya unggulan. Unggulan tuh dari kelas 11 atau dari kelas 10 udah unggulan gitu nggak tuh? Kelas 10 itu belum ada unggulan. Nah, waktu masuk kelas Mulai masuk. waktu mau masuk kelas 11 itu baru diseleksi gitu. Jadi ada seleksinya. Berarti Yang pertama itu kemauan dulu.
Nah, anak-anak yang mau ini baru diseleksi itu. Berarti kakaknya termasuk pinter dong karena masuk ke kelas unggulan. Alhamdulillah. Oke guys, sebelum kita akhiri podcast kali ini, aku ada sesi quotes. Jadi namanya adalah quotes of the day versi anak DPIB. Karena Kak Ido adalah anak DPIB ya. Ada gak sih Kak motivasi atau prinsip yang kakak pegang selama ada di jurusan DPIB? Kalau dari saya sih mungkin prinsip ya. Prinsip yang saya pegang itu dorong batasan kamu sampai kamu menjadi lebih baik lagi dan lagi. Karena di DPIB itu butuh kreativitas yang tinggi supaya bisa menciptakan desain yang bagus gitu. Oke. Makasih buat Kak Ido yang udah mau datang di podcast kali ini untuk sharing-sharing gimana sih belajar di jurusan DPIB itu. Jadi aku sendiri yang anak perkantoran juga jadi tahu sedikit gimana belajarnya di DPIB itu. Sukses terus buat Kak Ido dan di jurusannya juga. Amin. Amin. Untuk kalian tetap semangat juga ya. Sekian video podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.